Halo guys, apa kabar kalian? Jumpa kembali bersama gua Bang Adi. Dan pada video kali ini gua akan ngebahas sebuah film horor anomali yang mengadaptasikan dari sebuah game yang sempat populer. Nah, film ini berjudul Exit 2025. Buat kalian yang udah tahu gamenya pasti sudah paham ya. Tapi santuy cuy. Buat kalian yang baru tahu, mending kita nonton video ini sama-sama. Oke, let's go. Film berawal memperlihatkan POV seorang pria yang sedang asik nyekrol sosmed saat balik pulang menggunakan kereta bawah tanah. Di saat yang bersamaan pula, para penumpang pun kaget saat melihat seorang bapak-bapak yang berteriak ke salah satu penumpang wanita akibat muak mendengarkan suara tangisan bayinya. Setibanya di stasiun, seketika pria ini panik saat mendapatkan telepon dari mantan pacarnya yang bernama Meguri, di mana ia mengatakan jika dirinya sedang melakukan check up di klinik karena saat ini ia sedang hamil 5 bulan guys. Meguri pun meminta pria ini untuk segera mempertanggungjawabkan benihnya yang kini sudah berkembang di perut Meguri. Setelah mendengar kabar yang mencengangkan, penyakit asma pria ini tiba-tiba kambuh. Hingga setibanya di lorong yang sepi, sinyal HP pun perlahan lenyap. Karena ia harus bertanggung jawab, pria ini bergegas OTW untuk menemui mantan pacarnya di klinik. Namun entah apa yang sebenarnya terjadi nih. Pria bernama Kenji ini seketika heran saat dirinya hanya berputar-putar di lorong yang sama. Di tengah kebingungan, ia pun heran pada seorang pria parubaya yang sedari tadi terus berjalan di lorong yang sama. Saat Kenji masih terjebak di lantai itu, ia pun heran saat melihat poster bergambar semut yang terjebak di simbol infinity, seolah-olah menggambarkan situasi dirinya saat ini. Namun secara tiba-tiba, setelah berlari ke arah yang berlawanan, seketika Kenji tercengang saat dirinya berhasil melaju ke lorong nomor 1. Di tengah keheranan, Kenji pun mendapatkan sebuah petunjuk dari papan informasi agar Kenji bisa keluar dari lingkaran anomali ini. Dalam pesan itu dituliskan, Kenji harus menghindari semua anomali yang mungkin ada di setiap lorong yang akan ia lewati. Hingga ia berhasil keluar jika Kenji bisa melewati lorong terakhir, yaitu lorong nomor 8. Dan jika Kenji menemukan anomali, ia harus berbalik arah. Oh iya, sekedar info nih guys, anomali adalah sebuah hal yang menyimpang dari keadaan yang normal ya, atau sesuatu yang tidak wajar. Oke, kita lanjut. Saat melanjutkan perjalanan, Kenji pun sadar jika pria aneh ini adalah NPC yang ditempatkan di lorong ini. Lantas ia pun merasa jika hal tersebut bukanlah anomali. Namun tanpa ia sadari, sebuah anomali muncul di mana susunan lampu lorong terlihat acak-acakan. Dan benar saja, lampu neon yang acak-acakan itu adalah anomali di lorong nomor 1. Dan karena hal itu, Kenji harus kembali lagi ke lorong nomor 0. Di tengah rasa shock, Kenji yang tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, memutuskan untuk memotret setiap hal yang ada di lorong tersebut. Dan akhirnya Kenji berhasil melewati lorong 0 dan tidak ada satupun anomali guys. Namun sesampainya di lorong 1, semua foto yang ia ambil tiba-tiba rusak. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Dan kini ia pun harus menggunakan kepalanya untuk mengingat setiap hal yang ada di lorong ini. Melihat si bapak mendekat dengan senyuman yang mengerikan, Kenji merasa yakin jika si bapak adalah anomali di lorong nomor 1 ini. Oleh karena itu, Kenji berbalik arah dan pada akhirnya ia pun sampai di lorong nomor 2. Kini ia mulai mengerti dengan peraturan yang ada di tempat ini. Ia hanya harus fokus dan teliti saja. Hingga sesaat kemudian, Kenji yang tidak ingin membuang waktu bergegas melakukan progres selanjutnya. Dirasa lorong 2 aman-aman saja ya kan? Kenji langsung pergi ke lorong selanjutnya. Namun seketika ia pun terkejut saat mendengar suara tangisan bayi di dalam loker. Sudah jelas ini merupakan anomali. Dan Kenji yang panik langsung berbalik arah.
Saat sedang mengecek gambar-gambar di dinding, Kenji merasakan sesuatu yang memperhatikannya. Dan benar saja, semua mata gambar yang ada di sana melihat ke arahnya. Kenji yang sadar jika itu anomali, segera berbalik arah. Sampai akhirnya Kenji berhasil sampai di lorong nomor 4 dan ia merasa lorong itu tidak ada anomali. Kenji langsung melanjutkan perjalanan ke lorong nomor 5. Setibanya di lorong 5, tiba-tiba saja Kenji mendapatkan telepon dari mantan pacarnya. Namun sayangnya Kenji tidaklah sadar coy, jika seharusnya sinyal tidak ada di lorong ini ya kan. Lantas Kenji yang tidak sadar malah menjawab telepon tersebut. Di dalam telepon itu, Megori menanyakan kenapa Kenji belum juga datang sampai saat ini. Terlebih ia merasa bingung pada kehamilannya. Kemudian Kenji berkata jika dirinya sedang kesasar di lorong kereta bawah tanah. Namun ia akan berusaha secepatnya keluar dari tempat setan ini. Dan yap, seketika Kenji pun sadar jika telepon yang ia terima hanyalah anomali guys. Karena seharusnya di lorong ini tidak ada sinyal ya. Hingga ia pun kembali ke lorong 0 dan harus mengulanginya dari awal lagi. Di tengah rasa frustasi dan keputusasaan, Kenji meyakinkan diri untuk bangkit kembali dan berupaya untuk keluar dari tempat ini lagi. Saat itu tiba-tiba ada bocil FF di sana cuy. Kenji pun merasa jika bocil tersebut adalah anomali, lantas ia pun langsung berbalik arah. Namun sungguh tanpa diduga, rupanya si bocil ini bukanlah anomali, tapi melainkan korban yang juga terjebak di tempat ini. Namun setelah itu Kenji pun heran saat si bocil menunjuk ke arah si bapak. Kemudian kita akan melihat kisah dari sudut pandang si bapak yang kita sebut saja Pak Wowo, di mana ia pun merupakan korban yang telah lama terjebak di tempat ini. Di mana pada saat itu Pak Wowo dan si bocil FF merasa senang saat berhasil sampai ke lorong nomor 4. Pak Wowo pun optimis nih ya kan, jika mereka bisa secepatnya sampai ke lorong 8. Hingga Pak Wowo melanjutkan progresnya. NPC yang ia temui adalah seorang siswi aduhai yang sangat menggoda. Saat berada di lorong 5, Pak Wowo pun kaget saat siswi NPC imut ini tiba-tiba menyapanya. Ia mengaku juga terjebak di tempat ini setelah pulang dari sekolahnya. Gadis imut ini juga berkata jika ia sudah lelah mencari jalan keluar dan memutuskan untuk tetap berada di sini. Tak hanya itu saja, sambil berusaha menggoda ya kan, ia pun mengajak Pak Wowo untuk menemaninya tinggal di lorong ini, di mana mereka bisa bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Si gadis pun berjanji akan memberikan apapun untuk si Pak Wowo. Haha. Tapi secara tiba-tiba sontak Pak Wowo pun terkejut saat suara si gadis ini tiba-tiba berubah menjadi Ladyboy. Dirasa itu adalah anomali, Pak Wowo langsung mengajak si bocil untuk berbalik arah. Dan betapa gembiranya Pak Wowo saat ia berhasil sampai di lorong nomor 6. Lantas ia mengajak si bocil untuk melanjutkan perjalanannya. Saat Pak Wowo sedang mengecek lorong 6, di saat itu si bocil seakan menyadari keberadaan anomali. Akan tetapi si bocil yang pelangak pelongo malah tidak memberitahukan hal tersebut pada Pak Wowo guys. Ya, seketika itu juga harapan Pak Wowo sirna saat dirinya tak bisa menyadari anomali di lorong ke-6. Di tengah keputusasaan, ia pun meminta maaf pada si bocil. Terlebih mereka harus memulai perjalanan dari awal lagi.
Dan ya, seketika Pak Wowo terpengaruh saat melihat keberadaan tangga keluar dari tempat ini. Ya, walaupun tak masuk akal, Pak Wowo yang sudah lelah dan tak bisa berpikir jernih mengajak si bocil untuk pergi. Akan tetapi si bocil ini menyadari hal itu adalah anomali, langsung menolak. Sungguh malang ya, setelah menaiki tangga, Pak Wowo yang game over akhirnya menjadi NPC seperti yang kita lihat di awal film. Kembali ke Kenji. Saat mengecek, tiba-tiba Kenji merasa jika poster semut yang sempat ia lihat sedikit berbeda. Dirasa anomali, Kenji meminta si bocil untuk kembali. Akan tetapi si bocil yang menyadari lorong tersebut aman-aman saja mengajak Kenji untuk terus maju. Dan benar saja, di mana keanehan yang ia lihat tadi hanyalah halusinasi setelah terlalu lama terjebak di tempat ini. Setelah itu Kenji kembali melakukan progres untuk menuju lorong kedua. Dirasa tidak ada yang aneh ya kan? Kenji mengajak si bocah untuk lanjut. Akan tetapi bocah itu kembali menemukan anomali gagang pintu. Ya, melihat gagang pintu yang berada di tengah, itu merasa aneh. Hingga mereka langsung memutar balik. Setibanya di lorong 2, Kenji pun merasa terbantu oleh keberadaan anak itu. Meski si bocah hanya diam dan tak pernah berbicara. Namun saat mereka berada di lorong 2, sontak Kenji merasa ngeri saat menemukan anomali tikus bermutasi. Setibanya di lorong yang ketiga, Kenji pun merasa heran saat melihat seekor kucing. Tak lama kemudian, Kenji pun kaget saat melihat keberadaan pacarnya yang tiba-tiba muncul di tempat ini. Tak sampai di situ saja, keanehan semakin menjadi saat si bocah menganggap jika Meguri merupakan ibunya. Tapi di saat itu pula Kenji yang menyadari hal itu adalah anomali, langsung menggendong si bocah dan memutar arah. Setibanya di lorong 4, akhirnya si bocil ini mau untuk berbicara guys. Ia pun berkata jika sosok tadi benar-benar mirip dengan ibunya. Tak ingin membuang waktu, Kenji mengajaknya untuk bergegas kembali. Karena ia yakin dengan kerjasama yang solid mereka bisa keluar dari tempat ini. Baru saja sampai di lorong itu, si bocah langsung menemukan anomali angka 8 yang ditulis dengan terbalik. Tanpa ragu, mereka langsung berbalik badan. Sambil memutar arah, Kenji pun salut dengan kejelian bocah ini. Setibanya di lorong 5, mereka pun langsung melanjutkan pengecekan untuk mencapai lorong yang ke-6. Dan hal itu cukup mudah, karena mereka menemukan anomali pintu yang terbuka dengan sendirinya. Akan tetapi Kenji yang penasaran berniat mengecek apa yang ada di balik pintu ini. Sontak Kenji pun kaget saat melihat dirinya sendiri yang sedang berada di dalam kereta. Sama persis dengan yang pernah ia lakukan. Takut hal buruk terjadi, Kenji mengajak si bocah ini bergegas berbalik arah. Sebelum memasuki lorong 6, Kenji menanyakan apa yang ingin si bocah lakukan setelah keluar dari tempat ini. Anak ini pun berkata, jika setelah keluar ia akan memakan pizza kesukaannya yang sangat-sangat banyak dan meminta maaf pada ibunya karena telah kabur. Tapi di saat itu pula Kenji yang putus asa seakan tak tahu apa yang akan ia lakukan. Apalagi saat ini Meguri tengah hamil. Lalu kemudian si bocah itu memberikan cangkang siput padanya. Ya mungkin untuk jimat kali ya.
Lalu si bocah ini juga berusaha meyakinkan Kenji untuk menjalani kehidupan dan menghadapi semua yang akan terjadi. Saat tengah pengecekan, mereka pun dibuat panik saat mendengar sirene darurat. Singkat cerita, setelah diterjang gelombang anomali tsunami, si bocah yang siuman bergegas memutar arah untuk mencari keberadaan Kenji. Akan tetapi, si bocah malah mencapai ke lorong ketujuh. Hingga di lorong ketujuh ini, ia berjalan santai saja. Karena ia tahu di lorong ini tidak ada anomali apapun. Namun sebelum keluar dari tempat ini, si bocah pun berharap jika Kenji juga bisa selamat seperti dirinya. Hingga beberapa saat kemudian, rupanya Kenji baru sampai di lorong yang ketujuh. Setelah ia terhempas tsunami, dengan napas ngos-ngosan, ia pun bergegas pergi menuju lorong terakhir. Sesampainya di lorong 8, seketika Kenji pun heran saat melihat tangga keluar mengarah ke bawah. Karena kalau dipikir secara logika, jalan keluar dari stasiun bawah tanah adalah menuju ke atas. Akan tetapi dengan keyakinan yang penuh, Kenji akhirnya menuruni tangga tersebut. Dan yap, akhirnya Kenji pun lega saat melihat situasi sudah kembali normal. Hingga akhirnya Kenji kembali menelpon Meguri dan akan segera mendatanginya. Ia kemudian menaiki sebuah kereta bawah tanah itu lagi guys. Namun anehnya semua ini terlihat sama, yang berarti ini deja vu. Dimana saat itu terlihat seorang pria yang sedang marah-marah pada seorang wanita dikarenakan bayinya yang menangis. Sedangkan Kenji masih merasa ada yang aneh dan bertanya-tanya apakah dia berhasil keluar atau tidak. Hingga film pun berakhir. Menurut kalian gimana nih? Apakah Kenji berhasil keluar atau tidak? Tapi sayangnya film pun berakhir sampai di situ guys. Kalau kita lihat si bocah tampaknya dia berhasil keluar ya. Dan segini aja guys dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari alur yang saya bawakan. Jumpa kembali di video gua selanjutnya guys. Dadah.